Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, kelas 12 IPS ya. Baik kelas 12 IPS 1, IPS 2, IPS 3, dan IPS 4. Bagaimana nih kabar kalian? Ibu doakan semoga kalian semua sehat ya. Dan semoga kalian juga tetap semangat dalam mengikuti proses pembelajaran hari ini. Pada kesempatan kali ini, kalian bertemu lagi dengan Ibu dalam mata pelajaran sosiologi. Nah, materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu mengenai perubahan sosial, baik pengertian dari perubahan sosial, terus ada karakteristik perubahan sosial, ada faktor penyebab perubahan sosial, ada faktor pendorong, dan faktor penghambat perubahan sosial. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum Ibu membahas mengenai materi perubahan sosial, alangkah baiknya kalian menyiapkan buku catatannya masing-masing dan tulis poin-poin penting apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini. Jadi, kalian tidak hanya menonton, mendengar, tetapi kalian juga harus mempunyai catatan dari pembelajaran hari ini. Nah, setelah kalian menyiapkan buku catatan kalian masing-masing, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Dimulai dari hakikat perubahan sosial. Di sini kalian dapat melihat sebuah foto seorang tokoh sosiolog dari Indonesia yaitu Selo Soemardjan. Nah, Selo Soemardjan ini menyatakan bahwa perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, baik termasuk nilai-nilai, sikap, dan perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Menurut beliau, perubahan sosial ini memiliki makna yang luas dan mencakup berbagai segi kehidupan masyarakat. Sehingga dengan adanya perubahan sosial ini dapat menyangkut perubahan dalam segala aspek, baik dalam nilai, pola perilaku, sikap, organisasi sosial, pelapisan sosial, kekuasaan, atau kelompok-kelompok di dalam masyarakat. Nah, berdasarkan pemaparan perubahan sosial menurut Selo Soemardjan, jadi kita berpikir nih, apa sih yang dimaksud dengan perubahan sosial tersebut? Perubahan sosial merupakan segala perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosialnya, baik termasuk nilai, sikap, dan pola perilaku masyarakatnya. Setiap masyarakat pasti mengalami perubahan, karena pada dasarnya perubahan itu merupakan proses modifikasi struktur sosial dan pola budaya dalam suatu masyarakat. Dapat dikatakan juga bahwa perubahan sosial tersebut merupakan gejala umum yang akan terjadi sepanjang masa pada setiap masyarakat. Perubahan sosial di sini dapat pula berupa kemajuan atau progres, atau sebaliknya bisa berupa kemunduran ataupun regres. Perubahan yang menciptakan kemajuan itu merupakan perubahan yang terjadi dalam masyarakat di mana perubahan tersebut mampu menciptakan kemudahan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam arti, perubahan di sini dapat diartikan sebagai proses pembangunan masyarakat ke arah yang lebih baik. Dan sebaliknya, ada perubahan yang dapat menyebabkan kemunduran, di mana perubahan yang terjadi di dalam masyarakat ini pada aspek tertentu membawa pengaruh yang kurang menguntungkan. Misalnya, perubahan yang dapat mengakibatkan kemunduran yaitu penggunaan tenaga mesin di pedesaan yang dapat mengakibatkan nilai gotong royong masyarakatnya menjadi luntur. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai karakteristik perubahan sosial yang ada di dalam masyarakat. Karakteristik yang pertama, perubahan selalu terjadi di dalam masyarakat. Dalam arti, masyarakat di sini itu tidak dapat terlepas dari adanya perubahan. Kenapa? Karena masyarakat itu merupakan makhluk yang dinamis atau makhluk yang selalu berubah-ubah. Tidak ada masyarakat yang berhenti berkembang karena setiap masyarakat itu pasti mengalami perubahan baik lambat ataupun cepat. Karakteristik yang kedua,
Perubahan sosial seringkali terjadi pada arah yang sulit dikontrol, di mana jika perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat itu tidak bisa dikontrol, maka sebuah penemuan baru sebagai upaya yang tadinya untuk mesejahterakan rakyat bisa jadi akan membuat bumerang bagi masyarakat itu sendiri yang diakibatkan oleh monopoli penguasa. Selanjutnya, karakteristik yang ketiga yaitu perubahan sosial seringkali melahirkan kontroversi. Karena dengan adanya perubahan sosial tersebut dapat menimbulkan atau memunculkan variasi pemaknaan yang saling bertentangan sehingga akan menghasilkan konflik dari adanya perubahan sosial tersebut. Dan karakteristik yang terakhir, yang keempat, yaitu perubahan sosial memiliki dampak terhadap pihak-pihak yang bersangkutan. Nah, dampak ini bisa menjadi dampak yang menguntungkan bagi pihak-pihak tertentu, tetapi juga bisa menjadi dampak yang merugikan bagi pihak-pihak tertentu. Selanjutnya ada faktor penyebab perubahan sosial. Nah, kita pasti berpikir mengapa setiap masyarakat itu harus mengalami perubahan. Apa sih yang menjadi faktor penyebab perubahan tersebut? Tentu jawabannya banyak sekali, tetapi secara garis besar sumber penyebab dari perubahan sosial tersebut berasal dari dalam diri masyarakat itu sendiri atau faktor internal, dan dari luar masyarakat atau faktor eksternal. Pertama, di sini Ibu akan membahas mengenai faktor internal dari perubahan sosial. Jadi, faktor internal itu merupakan faktor yang berasal dari diri masyarakat itu sendiri. Di sini terdapat 4 faktor yang menjadi penyebab faktor internal terjadinya perubahan sosial di dalam masyarakat. Faktor internal pertama yaitu bertambahnya atau berkurangnya jumlah penduduk. Pertambahan penduduk yang sangat cepat ini dapat menyebabkan terjadinya perubahan struktur di dalam masyarakat, khususnya pada lembaga kemasyarakatan. Misalnya akan timbul sistem hak milik individu atas tanah, sewa tanah, gadai tanah, dan bagi hasil. Nah, begitupun sebaliknya, dengan berkurangnya jumlah penduduk juga akan mengakibatkan atau akan mempengaruhi sistem pembagian kerja yang ada di dalam masyarakat. Terus faktor internal yang kedua itu adalah penemuan baru. Nah, penemuan-penemuan baru ini tentu akan menimbulkan pengaruh bagi berbagai macam bidang kehidupan masyarakat, sehingga menjadi faktor pendorong internal timbulnya perubahan sosial di dalam masyarakat. Faktor internal yang ketiga yaitu adanya pertentangan masyarakat atau konflik sosial. Nah, anak-anak, jadi pertentangan atau konflik ini merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya perubahan sosial dan kebudayaan di dalam masyarakat. Pertentangan ini bisa terjadi antar individu, individu dengan kelompok ataupun antar kelompok. Dengan adanya pertentangan atau konflik sosial di dalam masyarakat diharapkan akan menimbulkan atau akan memunculkan perubahan sosial yang diinginkan oleh masyarakat yang bersangkutan. Dan faktor internal yang terakhir yaitu terjadinya pemberontakan atau revolusi. Adanya revolusi atau pemberontakan dalam suatu masyarakat ataupun suatu negara ini tentu akan menimbulkan suatu perubahan. Contohnya misalkan revolusi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 yang tentunya dapat mengubah wajah Indonesia yang sebelumnya merupakan negara terjajah menjadi negara yang merdeka. Selain ada faktor internal penyebab terjadinya perubahan sosial, di sini juga ada faktor eksternal yang menyebabkan perubahan sosial di dalam masyarakat. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar masyarakat. Faktor eksternal yang pertama yaitu lingkungan fisik yang ada di sekitar manusia.
Misalnya, terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, meletusnya gunung berapi, banjir bandang, angin topan, atau bencana alam lainnya yang tentunya mengakibatkan masyarakat itu harus pindah ke tempat lain. Nah, dari pindahnya mereka ke tempat lain, tentu mereka harus beradaptasi dengan keadaan alam baru yang menuntut perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatannya. Faktor eksternal yang kedua yaitu adanya peperangan. Peperangan dengan negara lain dapat pula mengakibatkan terjadinya perubahan, karena negara yang menang itu tentu akan biasanya memaksakan kebijakannya terhadap negara yang kalah. Nah, sehingga timbul bentuk-bentuk pemaksaan yang berupa dominasi, seperti dominasi dalam hal kebudayaan, politik, ekonomi, dan hal lainnya. Dan faktor eksternal yang terakhir yaitu pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Perubahan sosial juga disebabkan oleh pengaruh budaya masyarakat lain. Berarti dalam hal ini terdapat dua kebudayaan yang saling bertemu, di mana kebudayaan masyarakat lain juga dapat memberikan pengaruh terhadap kebudayaan yang ada. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang faktor pendorong dan faktor penghambat dari perubahan sosial. Faktor pendorong perubahan sosial. Nah, jadi perubahan sosial itu tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu yang menjadi pendorong terjadinya perubahan sosial di dalam masyarakat. Yang pertama itu ada kontak dengan kebudayaan lain. Hubungan yang dilakukan secara fisik antara dua masyarakat mempunyai kecenderungan untuk menimbulkan pengaruh timbal balik di antara masyarakatnya. Artinya, masing-masing masyarakat ini selain mempengaruhi juga menerima pengaruh dari masyarakat lain. Yang kedua ada sistem pendidikan yang maju. Dengan sistem pendidikan yang maju, tentu akan mengajarkan masyarakatnya untuk berpikir lebih modern, berpikir lebih maju, mengajarkan keanekaragaman kemampuan, memberikan nilai-nilai, mengajarkan cara berpikir ilmiah, dan lain-lain. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar individu-individu di dalam masyarakat ini mampu bersaing dengan perkembangan zaman. Yang ketiga yaitu sistem lapisan masyarakat yang terbuka, di mana sistem masyarakat yang terbuka ini akan memudahkan terjadinya perubahan sosial di dalam masyarakat. Artinya, dapat memberikan kesempatan kepada setiap individu atau masyarakat untuk maju melakukan perubahan-perubahan sesuai dengan kemampuan mereka sendiri. Yang keempat yaitu ketidakpuasan terhadap bidang kehidupan tertentu. Masyarakat yang tidak puas dengan kehidupan tertentu cenderung akan mengalami perubahan dibandingkan dengan masyarakat yang lebih cepat puas. Mereka yang cepat puas tentu akan cenderung statis dan tidak bergerak. Yang kelima yaitu penduduk yang heterogen, di mana penduduk yang beraneka ragam latar belakangnya akan mempermudah terjadinya pertentangan atau konflik. Nah, dari adanya konflik inilah yang nantinya akan mendorong terjadinya perubahan sosial. Dan yang terakhir yaitu toleransi. Toleransi merupakan sikap menerima perbuatan-perbuatan yang dianggap berbeda di dalam masyarakat. Pembahasan selanjutnya yaitu faktor penghambat perubahan sosial. Di samping faktor yang mendorong terjadinya suatu perubahan, terdapat juga beberapa faktor yang dapat menghambat terjadinya perubahan di dalam masyarakat. Nah, di sini terdapat 5 faktor penghambat perubahan sosial di dalam masyarakat. Yang pertama itu kurangnya hubungan dengan masyarakat lain yang dapat menyebabkan suatu masyarakat tidak mengetahui perkembangan yang terjadi di masyarakat lain yang dapat memperkaya kebudayaan masyarakat tersebut. Yang kedua yaitu perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Hal ini disebabkan oleh kehidupan masyarakatnya yang tertutup dalam menerima perubahan. Yang ketiga adalah sikap masyarakat yang masih mempertahankan tradisi atau masyarakat yang masih memegang teguh tradisi yang dimilikinya sebagai warisan dari nenek moyangnya. Contohnya pada masyarakat adat yang ada di Indonesia seperti masyarakat Baduy, masyarakat adat Kampung Naga, dan masih banyak lagi yang masih mempertahankan tradisi yang dimilikinya.
Yang keempat yaitu prasangka terhadap hal-hal baru atau hal-hal asing, terutama yang datang dari barat. Prasangka ini timbul karena ada perasaan takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan yang dapat menimbulkan perubahan pada aspek-aspek tertentu di dalam masyarakat. Dan yang terakhir yaitu hambatan-hambatan yang bersifat ideologis. Biasanya perubahan ini ditolak karena berlawanan dengan ideologi masyarakat yang sudah menjadi dasar dari integrasi kehidupan masyarakat tersebut. Kita sudah sampai di penghujung materi. Ibu rasa cukup sampai di sini dulu ya pembahasan mengenai perubahan sosial. Semoga apa yang Ibu sampaikan dan apa yang kita pelajari hari ini dapat menambah pengetahuan serta wawasan kalian sehingga dapat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Ibu minta maaf jika ada salah kata dalam penyampaian materi. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.